saya masih menjabat sebagai sekretaris bidang orkes dan Azahra juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jimmy, kembali lagi nih di obrolan seputar pelajar. Kali ini masih bersama saya Ade Supriyano Saputra. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber penerus Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS MAN 1 Bekasi, yaitu Kak Excel dan Kak Azahra. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum. Silakan duduk. Ya. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu nih kepada Sobat Jimmy. Oke. Halo Civitas Mantusi. Perkenalkan, nama saya Halika Yusuf Palifa. Saya sebagai Ketua OSIS MAN 1 Bekasi periode 2023-2024. Dan saya Azahra Nurfitriah, Wakil Ketua OSIS MAN 1 Bekasi periode 2023-2024. Oke. Sebelumnya kalian apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu apa sih kesibukan kalian? Untuk kesibukan sih kalau dari saya sendiri masih seperti biasa, seperti pelajar pada umumnya, masih sibuk belajar, sibuk ngerjain tugas karena mulai hari Senin depan kan kita sudah mulai memasuki PAT ya, penilaian akhir tahun untuk kenaikan kelas 12 dan juga kenaikan kelas 11. Begitupun dengan saya, kesibukan saya belakangan ini tidak jauh ya, yaitu menjalankan rapat untuk persiapan kegiatan-kegiatan PA selanjutnya dan juga sedang mempersiapkan untuk PAT. Oke. Ini mungkin kita langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Jimmy nih ya Kak. Ceritain dong Kak, awal kalian mau gitu atau ingin naik jadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS MAN 1 Bekasi itu gimana nih? Kayak ceritanya tuh gimana? Oke, izin menjawab ya saya ya. Untuk cerita awalnya ketika berani mau naik jadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS itu sebenarnya udah dari awal periode kelas 10 pas saya masih menjabat sebagai sekretaris bidang orkes dan Azahra juga sebagai bendahara umum. Nah itu awalnya itu cuman bercandaan aja, saya, Azahra dan Febrian dan Kinan itu cuman bercandaan aja untuk siapa sih nanti yang mau jadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS selanjutnya. Nah saya menyeletuk apa saya aja yang jadi Ketua OSIS ya. Terus Ipit juga ternyata mau untuk menjadi Wakil Ketua OSIS. Untuk seiring berjalannya waktu masih ada keraguan sebenarnya. Cuman dari kelas 11 dari angkatan saya dan Azahra itu sering ngasih dukungan untuk saya dan Azahra berani menyalonkan diri sebagai Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Jadi seperti itu awalnya. Berarti disupport dengan periode sebelumnya nih untuk kakak menjabat sebagai ketua dan waketos. Iya. Kalau boleh tahu persiapannya apa aja sih selama kalian mau naik jadi ketua dan waketos? Oke, izin menjawab lagi ya. Untuk persiapannya itu dari merancang visi misi, terus mempersiapkan proker untuk setahun ke depannya, dan juga masih banyak lagi sih sebenarnya mah. Apa aja yang dipersiapinnya, cuman yang paling harus disiapin itu mentalnya. Mental untuk menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS MAN 1 Bekasi. Mungkin dari Kak Ibit? Ya gitu. Sebenarnya untuk menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS ini sendiri itu sebenarnya tantangan ya. Apakah kita itu siap dan berani untuk mengambil tanggung jawab ini? Karena kalau dari kitanya sendiri tidak siap, untuk kedepannya juga akan gagal. Jadi untuk teman-teman selanjutnya yang nanti ingin mendaftar jadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS, yang pertama harus kalian persiapkan adalah mental kalian. Oke, berarti yang harus dipersiapkan untuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS itu mentalnya kayak dan harus siap. Oke. Nah, terus kan kalian udah cerita ini kayak persiapan kalian menjadi dan naik jadi Ketua dan Waketos. Nah, sekarang gimana sih nih perasaan kalian udah menjadi Ketua dan Waketos dan sudah dipercaya oleh Civitas Mantusi? Gimana nih perasaannya? Tentunya sih senang sekali ya Kak Excel. Betul. Karena kan seperti yang tadi sudah dibilang, awalnya kami masih ragu-ragu. Namun ternyata alhamdulillahnya kami bisa dikasih kepercayaan untuk bisa bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Dan tentunya kami juga akan selalu bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas kami dan akan berusaha belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dari Kak Excel?
hampir sama jawabannya dari Kak Zahra. Untuk perasaannya ketika sudah menjabat menjadi ketua OSIS itu sangat senang dan juga merasa tertantang lebih tinggi lagi gitu untuk menjadi ketua OSISnya. Jadi seperti itu. Nah, sebelumnya saya mau nanya nih, kalian pernah nggak sih atau kayak punya pengalaman di SMP atau MTS kalian pernah menjabat ketua, wakil atau kayak organisasi di OSIS pas waktu SMP maupun MTS? Mungkin kakak atau kak Excel? Kalau saya sendiri waktu SMP itu gagal jadi pengurus OSIS awalnya. Kalau saya sendiri kebetulan saya pas SMP itu pondok pesantren ya. Dan alhamdulillahnya saya juga terpilih menjadi salah satu anggota dari organisasi yang ada di sekolah tersebut. Berarti kayak Excel nih punya pencapaian yang bagus nih untuk menjadi ketua dan ketua OSIS nih. betul. Itu gimana nih teman-teman kak? Apakah kaget kah atau Awalnya pas saya ceritakan ke teman-teman pas SMP itu awalnya masih nggak percaya. Tapi pas saya kasih bukti di Instagram official Osmansasi, nah dia baru bisa percaya Berarti- ketika saya bisa naik jadi ketua OSIS. berarti ini sangat-sangat kemajuan sekali nih? Iya, Oke. betul. Kalau boleh tahu nih kak, apa saja sih pengalaman kakak ketika masuk OSIS dan apa saja sih yang seru gitu buat ngikut OSIS? Oke, izin menjawab lagi ya. Untuk pengalaman dan yang paling seru di OSIS itu yang pengalaman itu bisa menjadi kekeluargaan. Itu kan di OSIS itu sangat erat dengan arti kekeluargaannya karena 1 tahun periode kita bareng-bareng terus merancang acara juga bareng-bareng, semuanya keluargaannya itu sangat erat. Terus hal yang seru itu kita bisa banyak belajar seperti leadership, problem solving dan lain-lainnya gitu. Kak Jahra mungkin bisa namain? Oke, kalau untuk saya sendiri sebenarnya hal yang saya sukai dari pengalaman di OSIS ini sebenarnya sama ya dengan Kak Excel, yaitu dengan kekeluargaan kami, hal-hal kami ketika sebelum acara, yaitu mempersiapkan acara-acara untuk kedepannya. Itu menurut saya suatu hal yang menyenangkan karena bisa berkumpul bersama teman-teman dan juga mendapatkan ilmu-ilmu baru gitu di OSIS ini. Jadi ilmu-ilmu di OSIS itu sangat bermanfaat buat saya. Oke. Berarti masuk OSIS itu seru dan banyak pengalaman yang didapat ketika masuk OSIS. Iya, betul. Oke. Kan kakak kan ini kata Sokates pasti ada program kerja kan. Iya, Nah, betul. program kerja apa sih yang mungkin berinovasi dari periode sebelumnya, yang baru gitu? Oke, izin menjawab. Untuk program kerja yang inovasi dari tahun sebelumnya itu di periode kami berdua ada Mantu Fest, Mantusi Festival, dan ada Monthly Recap. Nah itu program kerja yang belum ada di tahun sebelumnya dan baru ada di tahun periode kami. Kalau boleh tahu Mantukas itu apa nih, Kak? Mungkin sobat Jimmy yang belum tahu. Oke, jadi apa sih Mantufas itu sebenarnya seperti yang pernah kami berikan ya, kami beritahu kepada teman-teman. Sebenarnya Mantufest itu program kerja Mantusi Festival. Mantusi Festival ini itu bisa berupa festival pentas seni yang nantinya akan ditampilkan oleh siswa-siswi masa Bekasi ini. Begitu juga dengan teman-teman dari eskul sekalian. Oke, untuk Monthly Recap itu apa Kak? Kalau boleh tahu. Monthly Recap itu bisa dibilang acara dalam sebulan Rekapan acara Iya. kami selama 1 bulan. Jadi di dalam 1 bulan itu, di dalam kepengurusan OSIS ini kami sudah melakukan program kerja apa saja. Nanti semua program kerja yang sudah kami lakukan itu akan direkap di dalam Monthly Recap itu dan ditaruh di IG Osmansasi. Oke, berarti ketika kalian sudah menjalankan program kerja nanti akan dipost di Instagram di Iya, Monthly betul. Recap itu. Ada. Oke. Nah, mungkin ya Kak, mungkin hal apa yang akan kalian lakukan apabila tidak dapat menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan? Oke, untuk itu jika kami tidak bertanggung jawab, sebenarnya kami harus siap menerima konsekuensi yang telah ada. Betul. Namun dengan itu kami akan terus mengevaluasi diri kami dan berusaha menjadi lebih baik lagi. Kak, bisa Untuk menambahin? jawabannya sih sepertinya sama. Kita harus bisa mengevaluasi diri kita sendiri, apa aja yang salah dari diri kita sendiri dan itu yang akan bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya. Oke, berarti
konsekuensinya harus siap kan. Iya, betul. Oke. Nah, apakah kalian yakin menjalankan program kerja dan visi misi kalian selama 1 periode ini? Oke, untuk visi misi kami sangat yakin karena sebenarnya visi misi dan program kerja kami itu sangat bersangkut paut. Jadi insya Allah saya yakin visi misi dan program kerja saya itu akan dijalankan. Untuk seberapa yakin juga saya sama Azhara juga udah sangat yakin karena itu sudah dipikirkan dengan matang-matang dari sebelum pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nah, jadi saya sama Azhara juga udah sangat yakin untuk visi misi dan program kerja untuk 1 periode ke depannya. Nah, oke. Ngomongin visi misi nih, apa sih visi misi kalian? Oke, saya izin jawab ya. Untuk visi kami itu menerapkan KIP dalam merealisasikan program kerja yang menarik serta melakukan kerjasama yang baik. Itu untuk visi. Misi kami ada 3. Yang pertama menerapkan KIP. KIP itu kreatif, inovatif, dan produktif untuk mencapai tujuan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan kerjasama yang baik antara guru, organisasi, dan eskul yang ada di Masa Bekasi. Untuk yang ketiga, melaksanakan kembali atau menginovasikan kembali program kerja yang ada di periode sebelumnya dan layak untuk diselenggarakan kembali. Jadi seperti Oke. itu. Oke, terus kayak bagaimana sih bentuk tindakan dari kalian sebagai ketos waketos nih? Kalau misalkan ada pengurus kalian yang mungkin numpang nama doang dan mangkir dari tugas, itu gimana tuh? Aduh. Aduh. Sebenarnya untuk pengurus yang seperti ini itu biasanya yang pertama kali kami lakukan yaitu menegurnya terlebih dahulu, mengajaknya berbicara secara face to face. Kenapa mereka ini bisa melakukan seperti itu? Mereka ini sedang ada masalah apa atau sedang ada problem apa dari mereka. Nah, jika memang ternyata mereka masih sering terus menerus melakukan hal seperti itu, tentunya kami akan memberikan konsekuensi yang sudah ada kepada mereka. Eksul mungkin bisa nambahin? Oke, untuk sedikit menambahkan ya, di sini juga peran saya dan Kak Azhar itu juga sangat penting ketika ada pengurus OSIS yang bisa dibilang numpang nama atau mangkir dari tugasnya. Nah, itu sama seperti jawaban dari Kak Zahra, kita juga harus menegurnya dengan baik. Kita harus tanyakan ada apa sih dia, kenapa bisa sampai melakukan hal yang seperti kayak gitu. Jadi pentingnya saya dan Kak Zahra itu melakukan mengobrol langsung dengan pengurus OSIS yang melakukan hal seperti itu. Berarti kalau misalkan ada yang mangkir dari tugas nih, kakak berdua sebagai ketua waketos menindaklanjuti dengan mengajak ngobrol. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu nih kak, kelas 11 bisa ikut OSIS nggak sih? Oke, untuk kelas 11 ya, kalau yang kelas 10 naik ke kelas 11 sekarang itu masih bisa mendaftar sebagai pengurus OSIS dan bisa juga mendaftar sebagai ketua OSIS Masa Bekasi. Tapi kalau untuk kelas 11 yang naik kelas 12 itu sayang banget udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Oke, berarti nih Sobat Jimmy, kalau misalnya kalian tertarik masuk OSIS dari kelas 10 mau naik kelas 11 kalian bisa nih. Tapi kalau misalnya kalian dari kelas 11 mau naik kelas 12, mohon maaf nggak bisa membuka pendaftaran ya. Ya, betul. Oke. Jadi jangan lupa untuk open recruitment selanjutnya kalian daftar di OSIS. Oke. Kalau boleh tahu nih kak, kan bagaimana sih cara kalian untuk mengatur waktu antara OSIS, sekolah, dan kehidupan kalian? Pasti kan kalian butuh me time nih kan? Itu Iya. gimana sih cara buat ngebalance antara itu? Kalau dari saya sendiri ya, biasanya saya itu menggunakan sistem prioritas dan menyelingkan waktu. Nah, contohnya, misalnya ketika saya sedang ada tugas di sekolah atau sedang ada ujian di sekolah, dan kebetulan kami juga sedang mempersiapkan acara untuk kegiatan OSIS ini. Tentunya hal yang harus saya prioritaskan terlebih dahulu yaitu untuk belajar dan mengikuti ulangan tersebut. Dan selanjutnya ketika ada waktu luang, saya baru menyempatkan waktu untuk mempersiapkan kegiatan kami di OSIS ini. Dari Kak Ekson mungkin? Untuk ngebagi waktunya ya, sebenarnya kalau untuk saya sendiri lebih prefer di OSIS karena saya juga punya tanggung jawab. Ketika ada masalah atau apapun juga saya juga harus siap membantu
ketika ada acara yang sedikit ada sedikit masalah ketika mau menghadapi acara selanjutnya, itu saya dan Kak Zahra juga perannya juga sangat penting. Untuk ngebagi waktunya sebenarnya itu hampir sama jawabannya. Kita menggunakan skala prioritas. Tapi di sini kan kita juga ada waktu weekend. Nah, biasanya weekend itu kita diisi biasa dengan main. Kadang juga pengurus OSIS juga di hari Sabtu Minggu itu kita bisa sering datang terus untuk kita sekedar berbincang-bincang aja. Jadi seperti itu. Oke, berarti untuk ngebalance tuh skala prioritasnya yang mana gitu. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, ini pertanyaan terakhir. Proker apa saja sih yang udah terjalan dan akan terjalan? Oke, untuk proker dari kami sendiri yang sudah terjalan ada beberapa, dan lumayan banyak juga ya. Yaitu yang kemarin sudah ada tingkat eskul, ada mading, pelatihan upacara, pelatihan PBB, mankut, monthly recap, dan lain-lainnya. Dan untuk proker kami yang sudah kami bilang tadi, untuk kalian yang ingin tahu proker apa aja sih yang sudah kami lakukan, kalian bisa lihat di IG Osmansasi, yaitu di proker kami yang bernama monthly recap. Nah, dan untuk proker yang akan terjalan selanjutnya, yaitu kami mempunyai proker pekan olahraga. Nah, oleh karena itu untuk teman-teman sekalian bisa ditunggu proker kami yang satu ini, dan tolong untuk bantu kami dalam berpartisipasi untuk menyukseskan acara selanjutnya. Itu mungkin ada tambahan? Untuk tambahan sebenarnya buat program yang belum terjalan ya, itu masih cukup banyak. Tapi mulai dari sekarang dari pengurus OSIS juga udah siap untuk melaksanakan program kerja tersebut. Kayak seperti yang akan datang ini ada Porak dan juga ada Matsama. Yang paling terdekat ini. Berarti yang dekat-dekat ini Porak nih. Iya, yang betul. ditunggu sama siswa-siswi MAN 1 Bekasi. Khususnya kelas 10 dan kelas 11. Oke nih Sobat Jimmy, kalian bisa berpartisipasi dalam acara Porak yang diselenggarakan oleh OSIS nih. Oke. Terima kasih kepada Kak Excel dan Kak Zahra yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara podcast JMC ini. Terima kasih banyak nih Kak yang sudah menyempatkan waktunya. Oke, mungkin untuk Sobat Jimmy yang mau nge-request konten-konten selanjutnya dari podcast Obrolan Super, kalian bisa komen di bawah atau kalian bisa mengirim pesan di Instagram JMC Rebound. Oke, terima kasih. Salam super, salam seputar pelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.